Shalom, salam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar agar hidup kita makin baik dan makin benar di hadapan Tuhan. Kita akan belajar tentang definisi kematian menurut medis. Dunia kedokteran menetapkan 3 fase kematian, hingga kematian biologis di mana jasad jadi kaku. Tapi menegaskan seseorang sudah meninggal secara medis dan juga tidak mudah. Ada fase di mana orang mati bisa hidup kembali. Semua makhluk hidup akan mati, yang ini sudah pasti. Juga banyak manusia yang takut mati dan ini juga wajar. Pertanyaannya, apa definisi kematian? Dunia kedokteran menetapkan 3 fase kematian, dari mati klinis, mati otak, hingga fase final kematian secara biologis, di mana jasad jadi kaku dan proses pembusukan dimulai. Tapi menegaskan seseorang sudah meninggal secara medis juga tidak mudah. Ada proses panjang dan sebagian masih tidak dimengerti. Menurut fase final, orang benar-benar mati secara biologis. Yang berikut, bisa hidup lagi. Fase pertama disebut mati klinis, ditandai dengan berhentinya pernafasan dan detak jantung. Juga impuls dari otak memudar dan panca indera tidak lagi bereaksi. Jika orang dipasangi alat kedokteran, akan terlihat di monitor bahwa kurvanya datar dan tidak lagi berdetak. Pada fase ini, sering terjadi pengalaman dekat kematian. Orang yang dinyatakan mati klinis dan kemudian hidup kembali sering menceritakan hal-hal yang mirip. Mereka melihat bahwa roh terbang keluar dari raga, melihat pemandangan indah cemerlang dari atas, juga melihat ada seberkas cahaya terang di ujung terowongan. Beberapa kasus medis membuktikan ada orang yang sudah dinyatakan mati klinis selama beberapa menit bisa hidup kembali setelah menjalani proses reanimasi klinis, misalnya dengan masase jantung, pemberian nafas buatan, penggunaan defibrilator, dan tindakan kedokteran lainnya. Ada yang kemudian hidup sehat, tapi ada pula yang mengidap dampak kesehatan. Berikut mati otak, kontraversi donor organ tubuh. Fase kedua kematian disebut dengan mati otak. Pada tahapan ini, semua fungsi otak berhenti. Pasien biasanya masih bisa hidup karena dibantu alat-alat kedokteran seperti alat pernafasan, alat pacu jantung, dan yang lainnya. Para dokter biasanya memutuskan mengambil organ tubuh penting untuk didonorkan pada fase kedua ini. Pertimbangannya, organ-organ penting masih berfungsi pada fase ini, walau tidak ada lagi kendali dari otak. Namun, para pengkritik praktek cangkok organ tubuh melontarkan keberatan, karena fase mati otak juga sulit ditegaskan secara pasti. Namun, jika saat kematian fase ketiga sudah final, yakni kematian biologis, organ tubuh yang diambil juga tidak ada gunanya lagi karena sudah mati. Fase kematian biologis ditandai dengan kematian miliaran sel-sel tubuh karena tidak ada regenerasi sel. Tanda-tanda kematian jelas terlihat. Kulit jasad menunjukkan bercak-bercak kematian, jasad menjadi kaku. Proses pembusukan juga dimulai dan berlangsung cepat. Pada fase ini sudah tidak diragukan lagi bahwa makhluk hidup sudah mati. Tapi manusia adalah makhluk sosial dan beradab dalam berbagai agama maupun tradisi. Ada ritual mengenang dan menghormati anggota keluarga yang sudah meninggal. Bahkan di zaman internet sekarang ini ada orang yang meninggal pun masih tetap hidup secara virtual. Ya. Sahabat podcast M116, itu adalah penjelasan meninggal secara biologis, yaitu tahapan-tahapannya seperti penjelasan tadi. Tahapan yang pertama adalah penjelasan mati otak, kemudian mati detak jantung berhenti, kemudian ada disebut dengan mati biologis. Itu proses. Semua proses kematian ada di dalam Alkitab, dan proses kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Semua orang mengalaminya, tapi Tuhan menjanjikan ada sebuah kehidupan kekal yang Tuhan sediakan di dalam Kristus Yesus. Kita tetap berbahagia. Tuhan memberikan 2 anugerah hidup. Anugerah hidup dalam dunia ini dan anugerah kehidupan kekal di surga sana. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.